Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Asmara. Masih tetap menerapkan protokol kesehatan kan? Iya, Iya, Bu. Bu. Ibu. Iya, Bu, tapi tangan, Bu. 3 jam sekali. Iya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita atau sebelum memulai segala aktivitas, mari kita biasakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Silahkan Ketua Kelas Cito dipimpin doa. Silahkan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan percayaan dan agama kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa tanpa pernah henti. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita, seperti biasa dipersiapkan dulu keperluan-keperluan yang akan kita pakai hari ini. Bisa dari buku tulis, pulpen, dan sebagainya, handphone mungkin untuk siapa tahu nanti akan dipakai untuk sebagai sumber belajar juga. Kemudian supaya pembelajaran kita agak fokus, diambil dulu posisi duduk yang enak gitu, supaya tidak kaku, tidak tegang kelihatannya. Sudah, Bu. Gitu. Nah, sudah posisi nyaman itu? Sudah, Bu. Sudah, PW. Oke, Ibu lihat sudah posisi nyaman semuanya. Ibu mau ada dulu tanya jawab kita sebentar sebelum memulai pembelajaran kita, karena ada nanti kaitannya ke materi kita. Coba Reda Fikri. Dengar Ibu? Iya, Bu. Pernah mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar? Pernah, Bu. Setiap hari Seninnya, Bu. Setiap hari Senin. Silahkan, Topan. Selain setiap hari Senin, kapan lagi? Setiap upacara 17 Agustus, Bu, atau Hari Nasional. Setiap ada peringatan hari kebesaran, seperti itu dia. Jadi, coba Gede Budiawan. Ada berapa alinea? Iya, Bu. Dalam pembukaan? Kalau tidak ada perubahan, 4 sih, Bu. Kayaknya, Bu. Kalau pembukaan Undang-Undang Dasar sampai saat ini belum diubah. Oh, masih 4 betul ya. Ada di antara kalian yang bisa menyebutkan satu alinea aja, alinea pertama. Satu alinea pertama. Boleh saya coba, Bu? Oh, boleh, silakan Reda. Ini hebat ini. Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mungkin itu, Bu, alinea pertamanya, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Reda Fikri. Itu kerja yang bagus itu. Salut. Kemudian apa sih hubungannya Ibu itu bertanya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar dengan materi hari ini? Nah, seperti yang sudah minggu lalu Ibu suruh juga kalian pelajari di rumah, hari ini materi kita adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa manfaatnya, Bu? Nah, manfaat kita mempelajari itu adalah nanti kalian bisa menjelaskan apa itu makna alinea pembukaan. Yang 4 alinea itu maknanya apa, kemudian kalian nanti akan bisa menjelaskan. Karena nanti ini akan kalian paparkan per kelompok, gitu dia. Jadi, mari fokus dalam pembelajaran ini, karena pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian, kita masuk ke pengamatan. Nah, nanti akan Ibu tayangkan gambar, dan nanti kalian akan ada perintah, diapakan sih ini gambar, begitu dia. Oke, sekarang diperhatikan sebentar ya. Silahkan kalian amati dulu gambar ini. Oke, sudah diamati gambarnya. Dari hasil pengamatan kalian, apa yang terpikir oleh kalian? Coba satu-satu orang boleh. Saya, Bu. Silahkan, Gede Budiawan. Ya, Bu. Kalau dari gambar yang saya lihat tadi itu karikatur tentang kemerdekaan. Kemudian yang di bawahnya itu ada yang baca Undang-Undang Dasar. Jadi mungkin tentang Hari Merdeka, Bu, ya.
Jadi tentang 17 Agustus. Jadi upacara, ada orang upacara, ada orang merdeka. Jadi 17 Agustus Oke. 45, Bu, kemerdekaan, Bu. Oke, itu dari Gede Budiawan. Ada tanggapan yang lain? Saya Ibu, Silahkan Cipto. itu dari gambar menunjukkan bahwa dalam suatu negara yang merdeka harus mempunyai undang-undang dasar, Bu. Terima kasih untuk si Cipto. Tepuk tangan untuk Cipto. Itu jawabannya good. Mantap. Oke. Selanjutnya, Ibu persiapkan untuk materi kita. Materi kita adalah tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Kemudian, alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jadi, yang namanya penjajahan itu sangat bertentangan dengan alinea yang pertama. Kemudian, jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, nah, sekarang kalau di alinea kedua adalah menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, artinya Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasib sendiri. Artinya adalah bangsa lain tidak bebas mencampuri urusan negara Indonesia jika Indonesia tidak memberikan izin, begitu dia. Kemudian, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan yang menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Jadi, nah ini dia. Indonesia yang adil berarti terwujud keadilan antar warga negara, kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang berikutnya adalah Indonesia yang makmur. Artinya terpenuhi kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Kemudian dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi, Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, yang terakhir adalah alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia yang lebih lanjut. Itulah materi kita saat ini. Dari materi tersebut, apa pertanyaan yang akan dibuat? Boleh nggak pembukaan Undang-Undang Dasar itu dirubah, Bu? Oke, akan Gede. Ya, Bu. Jadi kalau tadi ditanya itu pembukaan Undang-Undang Dasar boleh dirubah apa tidak? Kayaknya sih tidak boleh, Bu, karena kalau dasar sama saja kita merubah negara, bentuk negara kita gitu, Ibu. Ya, betul jawaban dari Gede. Untuk ada lagi kira-kira mau ditanya tentang pengerjaan LKPD, nanti setelah selesai kita akan presentasi. Oke, silahkan siapa duluan, kelompok mana duluan ini? Apakah negara Indonesia itu yang keempat, yang ada 4 itu, Bu, ya, tujuan negara, menurut Ibu atau menurut teman-teman yang lain, apakah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan? Ada yang sudah, Bu, ada yang juga belum, Bu. Alasannya apa? Misalkan, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, bukan?
Ya, Nah, Ya, pendidikannya sekarang Bu dengan yang di kota ada perbedaan Bu. Kami yang di eh, desa jaringan aja susah ngaksesnya Bu. kita akan merefleksi dulu pembelajaran kita sebelum kita tutup. Artinya adalah bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar itu, di situ terdapat nilai perikemanusiaannya juga ada, nilai ketuhanannya juga ada, perjuangannya juga ada. Jadi maknanya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa terlepas dari negara kita. Oke, silahkan dilihat dulu LKPD-nya masing-masing, LKPD-nya. Silahkan bisa kamu cari dari buku paket juga bisa, dari Undang-Undang Dasar kita juga bisa, dari internet juga bisa, atau dari sumber lain juga bisa. dan susahnya untuk mencari makan dan mencari pekerjaan. Kalau di masa kemerdekaan, Kemudian banyak gampang mencari pekerjaan. Kemudian banyak yang bisa bersekolah, Bu. lebih gampang ya. Ya, Fungsinya, Ibu rasa materi kita hari ini sudah selesai. Silahkan dipelajari bukunya di rumah dan minggu depan dibawa Undang-Undang Dasarnya dipersiapkan, dibaca dia di rumah dipelajari mengenai pokok-pokok pikiran pembukaan. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum ditutup, silahkan dipimpin dengan doa. Reda Fikri, silahkan. Baik Bu, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Oke. Bu. Baiklah anak-anak, sampai di sini jaga kesehatan, salam sehat, dan selamat siang. Siang Bu. Selamat siang Bu.